Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome to YouTube channel. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan pembuatan salah satu contoh produk olahan bioteknologi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari kelas 91 SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Baiklah, tahukah kamu apa itu bioteknologi? Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mencerdaskan manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857, setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Salah satu jenis dari bioteknologi adalah bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan organisme, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Salah satu contoh hasil olahan produk bioteknologi konvensional adalah tempe. Tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi dan bahkan menjadi salah satu makanan favorit. Tempe berasal dari kacang kedelai. Lalu, bagaimana ya kacang kedelai bisa menjadi tempe? Untuk mengetahui proses pengolahan kacang kedelai menjadi tempe, simaklah praktek yang saya lakukan berikut ini. Dalam praktek ini, saya menggunakan beberapa alat dan bahan, antara lain alat yaitu kompor, panci, baskom, penyaring, sendok makan, spatula, dan bahan yaitu kacang kedelai, ragi, air, dan plastik. Langkah-langkah pembuatan. Langkah 1. Penyiapan alat dan bahan. Pastikan alat bahan tersebut bebas minyak dan berlemak agar tidak menghambat proses pembuatan tempe. Langkah 2. Melakukan penyortiran kacang kedelai. Penyortiran dilakukan dengan memisahkan benda-benda yang tidak diinginkan dan memilih biji kedelai yang baik. Langkah 3. Pencucian. Pencucian kacang kedelai dilakukan untuk memisahkan kotoran dan debu yang menempel pada biji kacang kedelai. Langkah 4. Perebusan. Biji kedelai direbus selama kurang lebih 30 menit sehingga diperoleh biji kedelai setengah matang. Langkah 5. Perendaman. Pastikan biji kedelai terendam seluruhnya. Perendaman berlangsung selama 8 jam atau hingga menghasilkan kondisi asam. Tujuan perendaman adalah untuk melunak kedelai dan mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk selama fermentasi. Langkah 6. Pengambilan kulit ari. Kulit ari pada kedelai diambil satu persatu atau bisa dengan cara diremas-remas yang bertujuan agar ragi dapat tumbuh baik pada proses fermentasi. Langkah 7. Pencucian 2. Sekali lagi, kedelai dicuci agar kotoran yang masih tersisa dapat hilang, sehingga dihasilkan kedelai yang benar-benar bersih. Langkah 8. Perebusan 2. Perebusan kedua dilakukan agar biji kedelai matang dan melunak. Tujuannya agar kedelai tidak berbau dan membunuh bakteri yang mungkin muncul saat perendaman. Langkah 9. Penirisan. Penirisan dilakukan hingga biji kedelai benar-benar terpisah dari air dan kering agar mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik. Langkah
Langkah 10. Peragian. Peragian dilakukan dengan cara menaburkan ragi dan mencampurkan dengan pengaduk hingga rata. Perbandingan yang digunakan yaitu 1 gram ragi dengan 40 gram biji kedelai. Langkah 11. Pengemasan. Pembungkus yang digunakan ialah plastik. Tujuan pembungkusan berguna untuk menciptakan keadaan anaerob bagi mikroorganisme kapang dan kacang kedelai difermentasi selama 2-3 hari. Langkah 12. Selesai. Setelah 2-3 hari difermentasi, kacang kedelai sudah usai dan kacang kedelai berubah menjadi tempe. Setelah melakukan praktek, kita dapat mengetahui bahwa serabut-serabut putih yang berada pada tempe adalah pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur kedelai yang memadat. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe adalah jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Mikroorganisme ini menghasilkan enzim fitase yang menyederhanakan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Pada pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Lalu, pasti akan ada pertanyaan, kenapa sih kita gak langsung makan kedelai aja? Kan lebih sederhana daripada buat tempe dahulu. Jadi, kenapa kita lebih baik mengkonsumsi tempe daripada kedelai? Karena saat melewati proses fermentasi, kedelai pada tempe akan mengalami perubahan fisik dan kimia. Kapang atau jamur tempe akan menguraikan protein kedelai menjadi asam amino yang lebih sederhana. Fermentasi kedelai akan mempermudah proses pencernaan tempe saat dikonsumsi, sehingga protein karbohidrat pada tempe akan terpecah menjadi bagian yang lebih mudah dicerna manusia dengan bantuan kapang tempe tersebut. Selain itu, kacang kedelai tidak mengandung vitamin B12. Namun, setelah diolah menjadi tempe, tempe memiliki kandungan vitamin B12. Baiklah. See you next year, or not. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.